Ada satu orang sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini buta, akan tetapi dia istimewa, menjaga sholat jamaah, nggak pernah luput sholat jamaah di masjid. Tadinya dia izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin. Mau izin apa? Saya siap sholat jamaah zuhur, asar, maghrib, isya di masjid, saya siap. Kecuali subuh. Kalau subuh tuh rumah saya tuh jauh, di pinggiran kota Madinah, dan saya buta, nggak ada yang nganter kalau subuh. Jadi kalau saya jalan kaki, paksain ngeraba-raba jalanan ke masjid, takutnya saya jatuh, tersesat di tengah jalan, subuh-subuh nggak ada yang nolongin saya. Akhirnya masjid nggak dapat, begitu subuh juga nggak dapat. Lah jamaah wala subuh akhirnya. Maka Nabi semula mengizinkan, baik, dia izinkan saya disolat di rumah saya, baik, diizinkan. Udah pulang, baru sampai depan pintu masjid sini, tahu-tahu Nabi manggil, Abdullah, labbaik ya Rasulullah, hal sami'tan nida, hal sami'ta hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kamu kedengeran enggak suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dari rumah kamu, kedengeran enggak? Bilang, na'am, kedengeran, sayup-sayup suaranya. Idzan fa'ajibhu, kalau kamu dengar panggilan salat, ya jawab deh, samperin deh. Selama kamu dengar, samperin, kata Rasulullah. Maka udah dia samperin. Hatta salat subuh pun di masjid. Bahkan bukan cuma itu aja, dia yang adzan subuh di masjid. Adzan muadzinnya Rasulullah tuh ada banyak. Nah, yang bagian tugas adzan subuh tuh ada dua orang. Satu Bilal, satu Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta ini. Kalau Bilal itu adzannya, sering adzannya itu sebelum subuh. Kalau kita bahasanya adzan awal, atau menandakan udah dekat imsak. Nabi bilang kalau Bilal adzan masih boleh makan. Kenapa? Sebab adzannya sebelum subuh, menjelang imsak. Udah jaga deh, waspada. Tetapi kalau udah Abdullah bin Ummi Maktum yang azan, itu udah nggak boleh makan. Itu berarti udah subuh. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum walaupun dia buta, dia punya keistimewaan. Keistimewaan beliau adalah beliau bisa mencium aroma subuh. Jadi subuh bukan cuma dengan dilihat oleh mata doang, tetapi ada aromanya. Dan Abdullah bin Ummi Maktum bisa mencium aroma subuh. Begitu. Sehingga beliau itu azannya itu pas subuh, beliau azan. Radhiyallahu anhu ardahu. Satu hal, bahwasanya tidaklah seseorang mengalami kekurangan dalam fisiknya, melainkan Allah Ta'ala berikan dia kelebihan dalam hal yang lain. Ini buta, nggak bisa ngelihat, tetapi kasih kelebihan dalam hal yang lain. Misalkan lebih fokus, lebih kuat daya hafalnya, lebih kuat pendengarannya, diberikan kecerdasan dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu. Subhanallah. Ketika dia memiliki kekurangan dalam satu hal, digantikan oleh Allah kelebihan dalam hal yang lain. Hikmah di dalam ketentuan dan takdir dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Alhasil, salat berjamaah di masjid itu kenikmatan para sahabat Rasulullah. Nabi hidupnya di masjid, doyan sama masjid, senang sama masjid. Itu keseharian Rasulullah SAW. Nyambut tamu di masjid, ngajar di masjid, baca Quran di masjid, bangun malam, salat jamaah, mengajar, berdakwah, menerima tamu di masjid Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjidnya Rasulullah berapa banyak orang kafir masuk ke dalam masjidnya Nabi Muhammad, masuk Islam. Di antaranya adalah salah seorang kepala suku dari Bani Hanif yang bernama Thumamah bin Uthal. Ditangkap. Sahabat nggak tahu kalau ini kepala suku yang sering memerangi Nabi Muhammad. Begitu dibawa di hadapan Nabi Muhammad, Nabi bilang, tahu gak siapa yang kalian tangkap? Bilang, gak tahu.
yang kalian tangkap adalah Thumamah bin Uthal, Sayyid Bani Hanif. Thumamah bin Uthal sebagai kepala suku dari Bani Hanif, kepala suku dari Bani Hanif. Maka terkejut mereka. Nabi panggil, Thumamah, mau masuk Islam enggak? Ditawarkan. Islam enggak memaksa, tidak memaksa. Islam menawarkan, kita ngajak, bukan nodong. Islam bukan nodong, bukan maksa, tetapi mengajak. Tuslim ya Thumamah, kamu mau masuk Islam wahai Thumamah? Dia bilang lah, enggak mau. Dia bilang, Thumamah enggak bilang tidak, dia bilang in tagtulni tagtul zadam wa in tamnun ala syakir. Kalau engkau membunuh saya, engkau membunuh orang yang juga berhutang darah. Tapi kalau engkau memaafkan orang yang pandai berterima kasih. Maka Nabi bilang, ikat di masjid. Itu orang kafir, Thumamah bin Uthal, diikat di masjid. Gak boleh, pokoknya jadi tahanan masjid, gak boleh keluar dari masjid. Udah, selama di masjid dia ngeliatin Nabi sholat, ngedenger Nabi baca Quran dalam sholat, melihat sahabat nungguin Nabi Muhammad, mendengar majelisnya Rasulullah di dalam masjid. Subhanallah, sehari-hari itu dia ngeliat wajahnya Nabi Muhammad yang selalu di masjid. Hari pertama, besokannya dipanggil lagi, Thumamah, sini, masuk Islam enggak? Maka Thumamah bilang, in tagtulni tagtul zadam wa in tamnun ala syakir. Ucapan yang sama, kalau engkau membunuhku, membunuh orang yang berhutang darah. Kalau engkau memaafkan orang yang pandai berterima kasih. Maka Nabi bilang, udah, kurung di masjid, tahan, enggak boleh keluar dari masjid, diikat. Sampai hari ketiga, ditawarin lagi, mau masuk Islam enggak? Jawab jawaban yang sama. Ya udah dikasih kesempatan untuk melihat, mengkaji, berpikir. Islam nih memberikan imhal. Tahu imhal? Dikasih penundaan, dikasih waktu untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk mempertimbangkan. Silahkan. Sampai Nabi itu orang-orang kafir yang harbi, yang berperang, Nabi bilang, kalau mereka kabur jangan dikejar, biarin mereka berpikir dulu. Bahkan apabila datang orang musyrik, istajaraka, minta perlindungan, fa'ajirhu, lindungi dia, beri perlindungan, perdengarkan kalamullah, firman Allah, perdengarkan kepada dia, tsumma ablighu ma'manah, sampaikan dia ke tempat tujuan dia yang aman, kawal dia ke tempat tujuan yang aman. Sudah. Dia minta perlindungan, lindungi. Musyrik, kafir, minta perlindungan, lindungi. Perdengarkan ayat Allah kepada dia, biar dia berpikir mau masuk Islam atau enggak. Kalian jalankan tugas dakwah, berikan penawaran, perdengarkan, jangan dipaksa. Udah gitu, antar dia ke tempat yang aman. Sudah. Diajarkan demikian oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian juga Nabi di sini 3 hari Thumamah bin Uthal diberi kesempatan, masih tetap nggak mau juga, ya sudah, bebas, pulang sana. Dibebaskan Thumamah. Begitu dipulangkan, dikeluarkan, keluar dari masjid, bebas, merdeka, belum masuk Islam. Maka dia pun nanya, di sini tempat air di mana? Saya mau mandi, mau bersih-bersih. Maka dia pun mandi, dia bersih-bersih. Kemudian begitu udah bersih, udah mandi, udah bersih, balik lagi ke masjid. Lah, kok balik lagi? Ya Rasulullah, umdud yadak, ulurkan tanganmu, saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia pun masuk Islam. Kenapa enggak dari hari pertama? Kalau dia masuk dari hari pertama, statusnya sebagai tawanan, orang bakal ngira dia masuk Islamnya karena terpaksa, biar dibebaskan. Begitu. Dan kedua juga, selama 3 hari itu dia udah gak sabar, udah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mau masuk Islam dalam keadaan terpaksa. Hingga begitu dibebaskan, dia udah bebas, dengan sukarela dia masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam bukan agama paksaan, la ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy.
Ada Sumamah bin Uthal tertarik ketika ke masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masjid kita